Alhamdulillah. Saya udah punya bini, Bu. Lagi capek ngau ya? Saya nggak mau, Bu, nenek. Tapi yang jelas orang apa ini? Ada 23 pulau kecil. Saya udah anggap orang tua saya. Makanya ini saya kerja. Ini lagi kerja. Saya datang belain sini buat nemuin orang tua saya silaturahim ya. Doain baik nih saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzalal Qur'an bi afsahil lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Benar ya, Bu ya? Takut salah, mohon maaf, saya mau orang pemerintahan gak biasa ceramah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata, dunia itu adalah sebuah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan adalah bukan emas, bukan gelang, bukan rantai, bukan kalung, bukan apa lagi? Bukan rumah. Apa kata Nabi? Al-mar'atus solehah, wanita yang soleha. Siapa wanita yang soleha? Adalah orang-orang yang taat kepada suaminya dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Contohnya apa? Seperti ibu-ibu yang duduk pada siang hari ini. Amin. Ibu-ibu semuanya adalah wanita soleha. Amin. Amin ya Allah. Amin ya. Amin. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati bersama, keluarga besar daripada Sohibul Bait Pak Yanto beserta istri dan juga anaknya yang akan melangsungkan akad nikah, yang kita doakan nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, keberkahan dalam proses akad nikahnya, dan pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin Allah. Dan yang saya hormati, alhamdulillah yang telah membacakan daripada surah Ar-Rahman. Saya mohon maaf Ibu nggak tahu namanya. Ibu siapa? Ibu Ustazah Heronisa. Ibu Ustazah Herotonisa. Ya. Luar biasa. Namanya bagus, suaranya bagus. Saya baru kali ini dengerin ibu-ibu baca Al-Quran surah Ar-Rahman. Saya ambil HP, saya rekam Bu, ada rekamannya. Dan saya ikutin. Luar biasa, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala afat, fitnah, bala dan lain sebagainya, dan bisa membimbing ibu-ibu semuanya. Amin. Yang saya hormati biasa CS saya, Pak RW. Alhamdulillah Pak RW masih tetap awet muda. Kita doakan beliau mudah-mudahan menjadi RW seumur hidup. Amin. Siapa lagi kalau bukan beliau ya? Iya, mudah-mudahan sehat walafiat terus. Amin. Yang saya hormati Ketua DKM Musola, juga Pak Ustadz Ayub dan lain sebagainya. Maaf Pak Ustadz, dan juga para ustazah dan para asatid, para hujat Bapak dan Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada ibu-ibu semuanya, dan juga tukang sound yang saya hormati, tukang kamera dan lain sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajah di tempat ini dalam rangka
pengajian dalam proses menjelang akdun nikah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, hadirnya kita, duduknya kita, bersimpunya kita, mudah-mudahan kita duduk, bersimpu dan hadirnya juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan selalu pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau orang Bekasi bilang begini, saya ngomong gak lama-lama, ikan cepat, ikan gabus, ikan lohan, ikan teri. Makin cepat makin bagus, semoga Tuhan meridhoi. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya amin. Lagi Pak. Jalan-jalan ke pasar lama, Bu. Ya. Jangan lupa bawa minyak angin. Cakep. Saya ngomong gak lama-lama, takut nasi keburu dingin. Gak, lanjut. Pantun dulu, ceramahnya kapan? Saya emang gak ceramah nih ya. Artinya saya duduk di sini saya gak bingung nih. Bingung kenapa? Saya cinta, saya kangen, saya rindu sama orang RW 23 Pulau Kecil. Makanya saya hadir ke sini, saya datang ke sini. Walaupun RT-nya, RW-nya kagak datang ke saya yang datang. Saya yang datang. RW Saya ngomong sama beliau, ente kagak sedih saya pindah dari Kayu Ringin? Agak katanya. Kenapa emang gak sedih? Lah ngapain sedih? Pas saya kalau pergi, bangku udah nggak ada katanya. Mau bangku saya angkut-angkutin, saya beli sendiri. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwasanya bersyukurlah kita yang mana dalam keadaan sehat walafiat kita semua masih dapat berkumpul bermuajaah di tempat ini. Kenapa? Karena kita pernah dalam bulan suci Ramadan kemarin pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 permintaan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sampai 7 sampai 8 Allah mengabulkannya. Apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita pernah berdoa bersama-sama, diaminkan dengan bersama-sama, mengangkat tangan bersama-sama. Apa bunyi doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Kemarin Ibu merasakan bulan suci Ramadan. Itu 3 permintaan sudah Allah kabulkan kepada kita. Tapi Ibu ngadain lebaran nggak di bulan Syawal? Pernah minta sama Allah itu sampai di bulan Syawal, sampai di bulan Dzulqa'dah, sampai di bulan Dzulhijjah, sampai sekarang di bulan Muharram pernah? Enggak pernah kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama hambanya, kita dikabulkan mendapatkan 7 bulan sekaligus. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu, mohon maaf nih, jangan biar nggak terlalu tegang. Saya bilang saya mau bukan ceramah, saya cuma ngaboboder doang nih. Yang ngerokok dah. Ada yang ngerokok nggak sini? Bapak ngerokok dah. Makanya kalau punya laki ngerokok, nggak apa-apa Bu. Mendingan dia gila rokok daripada gila cewek, bener nggak? Ya. Dua-duanya jangan. Iya bahaya Pak. Jangan-jangan lakinya ada pada gila cewek nih. Saya nggak tega kan. Makanya begini, ada cerita begini nih. Kenapa orang perokok itu lebih sehat daripada orang yang gila cewek sama gila mabok? Tahu ceritanya nggak Bu? Mau tahu nggak? Mau. Serius nih. Ya. Saya cerita dikit. Kenapa orang yang perokok itu lebih sehat daripada dia itu tukang zina sama tukang mabok? Jadi ada cerita begini. Ada sebuah penelitian, orang pemabok dikasih berkerat-kerat minuman, dimasukkan ke dalam gua. Orang pejinah dikasih 10 orang wanita, dimasukkan ke dalam gua. Dan orang perokok dikasih berselop-selop rokok, dimasukkan ke dalam gua. 1 bulan lamanya itu gua dikunci, dan 1 bulan lamanya itu baru dibuka tuh gua.
Yang pertama, dibuka goa yang orang suka minuman keras. Ketika dibuka itu goa, apa tuh isinya? Orang yang suka minuman keras, all black bu, suka minum di dalam goa sendirian 1 bulan. Begitu pula orang yang suka berzina, apalagi bukannya all black lagi, gempor 10 cewek 1 bulan coba. Tapi goa yang terakhir ya bu, monggo silakan bu. Yang terakhir yaitu orang yang suka ngerokok. Ketika tuh gua dibuka, sehat bu, keker badannya dan nggak kenapa-napa, dan dia juga nggak sampai marah. Ditanya, ente kenapa marah, kok sehat selama 1 bulan kan dikasih rokok? Apa jawab orang perokok itu? Gimana gua mau ngerokok, lu ngasih gua rokok tapi koreknya nggak lu kasih katanya. Jadi yang ngerokok dah. Ini mohon maaf, saya ngebadalin Ustadz Tile, beliau katanya demam ya, kita doain kalau emang beliau sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, amin. Dan kalau saya mah aduyuk kal mayit, tamu kayak mayit. Saya datang ke sini disuruh sambutan hayu, disuruh ceramah hayu, disuruh makan apalagi. Kemudian yang tadi saya sampaikan 3 permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya lebih dari 3. Maka dari itu, monggo silakan bu, saya bawain ya. Nih, begini saya bilang, di sini ada yang kena COVID nggak? Nggak ada. Itu adalah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama ibu-ibu. Saya cerita dikit tentang COVID ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki level 3. Dan alhamdulillah ayam geprek ibu ya. Menghadapi COVID, begini caranya. Menghadapi COVID jangan dihadapkan dengan 2 sisi yang berbeda. Begini nih. Yang pertama, jangan terlalu takut. Yang kedua, jangan terlalu berani. Terlalu takut salah, terlalu berani salah. Ada contohnya, ada orang terlalu berani, ada. Saya punya temen Ustadz terlalu berani, kagak ada itu COVID. Ketika ada yang meninggal, emang benar di COVID, di ngajiin sama dia siang malam sampai 7 hari. Gelepek dia, nggak bisa napas, masuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu terlalu berani. Terlalu takut juga jangan. Ada contohnya, ada siapa? Saya bu. Saya, bener ibu. Kenapa? Karena ketika saya pulang dari tempat kerja, saya langsung masuk ke kamar mandi, saya buka semua bajunya, baju saya maksudnya, bukan baju istri saya. Semua baju saya masukkan ke mesin cuci. Sebelum saya masuk ke rumah, saya bawa teng-tengan, misalnya saya bawa makanan, saya cuci. Saya bawa duit, saya cuci. Sampai gorengan saya cuci bu. Bener, ini bukan cerita bohong. Sampai saya punya HP 2 kali ganti, saya cuci. Serius, saking takutnya. Bahkan dulu kan ada yang namanya disinfektan. Disinfektan tuh jutaan harganya, mahal. Itu pada waktu itu saya ngeracik, ada SOS ya, apalagi PRT, PRW, SOS, Backlin dan lain sebagainya. Saya racik, saya semprot rumah, sampai pagar nih rumah saya kan stainless, saya semprot sampai karatan, sampai begini. COVID mah nggak kena, karatan mah iya. Makanya begini, kemarin 1 bulan penuh di bulan Februari tahun 2021 saya kena juga akhirnya. Begitu takutnya, begitu menjaganya, kena juga saya. Akhirnya saya pada waktu itu pesen sama istri saya, Mah, saya manggil mama, kain ihram yang pernah saya pakai tolong diambil, besok disetrika, itu buat kain kapan saya minggu ini. Sampai kayak begitu bu. Nyesek saya, enggak, cuman saya panasnya luar biasa bu, meriang luar biasa. Pada saat itu saya sudah pesen kain putih sama istri saya. Akhirnya saya punya temen Kelurahan Mustika Sari ngasih tahu, udah Kak,
saya panggil dokter saya, kata dia. Dipanggillah dokternya ke rumah saya. Apa itu kata dokter? Pak Agus mah bukannya COVID, ini cuman lambung, disuntik sama dia. Dikasih imun booster yang harga 1,2 juta. Itu racikan imun booster yang tadi warna merah, hijau, kuning, biru sampai merah lagi. Alhamdulillah saya sampai sehat seperti sekarang ini. Apa kata dia? Bahwasanya virus corona ini bagi umat Islam nggak usah takut. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai formula yang jitu. Apa? Yaitu wudu, Bu. Jadi ketika kita berwudu, kita memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya lagi, memasukkan air ke dalam mulut, mengeluarkannya lagi. Karena pada hakikatnya virus itu menyerang 24 jam baru menyerang paru-paru kita. Ini kata dokter, bukan kata saya. Ya, saya menyampaikan saja nih. Jadi ketika dia masuk ke dalam hidung kita, dia nggak langsung menyerang. Ibarat masuk ke rumah, dia ngeliat kiri kanan, depan belakang baru menyerang. Makanya sering-seringlah beristinsak. Makanya kenapa diusunahkan kita untuk istinsak itu, ya, paham? Seringlah berwudu, tapi yang cuma wudu doang, sholat kagak. Ada di sini. Wudu, sholat kagak, dapat cuma, ya. Lalu kata dokter yang nanganin saya begini, orang yang sudah kena COVID, kemungkinan ada dua, kemungkinan dia tidak kena lagi, atau kemungkinan dia kena lagi, tapi dia tidak akan parah seperti yang pertama. Ada yang pernah kena? Alhamdulillah enggak ada. Hati-hati kalau kena ntar lebih parah. Makanya beruntunglah orang yang sudah kena. Ya, jadi ketika dia kena nggak akan parah lagi seperti pertama. Tuh. Bahkan saya pernah baca di dalam kitab Imdadul Fuad fi Manaqib fi Qutbil Isad yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Majid Al-Baghawi di halaman ke-122. Beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut tentang masalah virus corona. Apa kata beliau? Mendawam ala rotibil haddad la ya'ti ilaihil virus corona bimasyiatillah. Siapa orang yang mendawamkan, yang melazimkan, yang membaca daripada ratibul haddad la ya'ti ilaihil virus corona, enggak akan kena kepada dia daripada virus corona. Pernah baca ratibul haddad tuh? Pernah, alhamdulillah. Kalau enggak seumur hidup, sekali seumur hidup. Kalau enggak kalau bisa baca setahun sekali. Kalau setahun sekali enggak bisa, sebulan sekali. Sebulan kali enggak bisa, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, setiap hari. Setiap hari nggak bisa, kalau bisa ampun kagak baca. PRW baca ratibul haddad, PRW nggak apa-apa, lagi mancing baca aja ratibul haddad. Ini kagak apa-apa, daripada kita kagak pernah baca, ya nggak? Gitu. Jadi intinya yang pertama, jangan terlalu takut, jangan terlalu berani kepada virus corona. Pakai masker, ya. Pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker karena lagi ngomong, Bu. Ya nggak jelas. Takutnya nggak jelas itu doang. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah daripada doa kita. Yang kita minta hanya 3, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan 7 permintaan tanpa kita minta. Maka dari itu berbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang-orang yang minta Allah barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Enggak sampai di bulan Rajab dia telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang meminta Allah barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Enggak sampai bulan suci Ramadan dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan yang telah wafat, apakah itu dari keluarga kita, handai tolan kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang jauh siapapun itu, yang penting dia orang Islam. Apabila dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemarin-kemarin, kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin.
Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat, jangan sampai kita mensia-siakan waktu dan umur kita. Perbanyaklah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang orang lain anggap itu remeh, kita tetap istiqomah dan melaksanakannya. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah tahu kemaksiatan dan kejelekan yang mana yang akan mendorong kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatnya Allah lebih besar dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Kemarin saya pernah sakit selama 1 bulan. Tiga kenikmatan yang Allah cabut dari saya. 3 kenikmatan yang dicabut dari kita ketika kita sakit. Yang pertama adalah senyum di dalam wajah kita. Saya tanya, orang lagi sakit gigi diajak ketawa, mau ketawa nggak? Oh gimana sih? Nggak mungkin mau ketawa kan? Itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa senyumnya. Kemudian orang sakit itu kenikmatan yang kedua yang Allah cabut adalah nafsu makan. Jangankan makan dodol, Bu. Orang sakit gigi suruh makan dodol, kacang rebus, nggak mau. Sop juga nggak mau. Kadang-kadang orang sakit, bener nggak? Itu kenikmatan yang Allah cabut. Dan yang ketiga Allah cabut kenikmatan daripada orang sakit adalah dosa-dosa daripada orang yang telah sakit. Tetapi lihatlah, ketika orang itu telah sembuh dari sakitnya, dari 3 kenikmatan yang Allah cabut, 2 Allah kembalikan, 1 Allah tidak kembalikan. Apa itu? Senyum di wajahnya Allah kembalikan, rasa nafsu makannya Allah kembalikan. Tapi dosa yang Allah cabut kepada kita, Allah tidak kembalikan. Allah ambil dosa kita dan Allah tidak kembalikan. Itulah makanya nikmat menjadi umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah 4:30. Belum. Ibu mah enak duduk, saya berdiri nih. Nggak boleh. Ini orang tua saya. Saya harus menghormati adab. Jadi intinya kehadiran saya di sini yang pertama adalah silaturahmi sama mak saya di sini, sama nyak-nyak saya di sini. Saya orang Bekasi, Bu. Rumah saya di Dewi Sartika. Makanya saya pernah bilang di RW 1, saya pernah bilang di RW 12, dan saya bilang di sini sekarang. Ini kampung mah bukan kampung orang lain, udah saya anggap kampung dewek. Kenapa? Saya asli Bekasi dan lingkungan seperti ini adalah lingkungan yang saya tinggalin sekarang. Maka dari itu ini adalah orang-orang tua saya. Sambil saya menyelam minum air, maka dari itu saya pamit kepada ibu-ibu semuanya. Saya 2,5 tahun jadi sekretaris kelurah di Kelurahan Garing Jaya. Ntar diedit ya bahasa itu ya. Saya kemarin pada bulan Agustus, tanggal kurang lebihnya tanggal pertengahan, saya dilantik oleh pimpinan saya pada hari Jumat. Oh iya, nah, saya suruh diam, begini apa nak? Begini soalnya. Oh iya. Nah. Izin dulu. Terus nih. Terus udah kayak parkir nih. Istirahat dulu Pak Ustadz. Ayo. Ya. Yakin dia. Lanjut ya. Saya bilang saya mau bodoh di sini. Ceramah Haji udah datang. Jadi begini. Saya mohon pamit Ibu, mohon izin
saya sudah tidak dinas di Kelurahan Caringin Jaya, ya. Bu, saya mau pamit, mohon izin, kan saya udah nggak dinas di Kelurahan Caringin Jaya ya. Saya minta maaf ini ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf Bu. 2,5 tahun bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat juga, tergantung kita. Saya merasa itu adalah waktu yang sangat singkat, karena jujur saya katakan keharmonisan di antara kita itu luar biasa Ibu. Kalau ada sesuatu yang salah di diri saya, dari kebijakan saya, obrolan saya, bercanda saya, ya saya minta maaf ya Bu ya. Sampai nama lakinya semua saya minta maaf ya. Benar ya, sampai nama lakinya minta maaf saya ya. Saya waktu itu nggak sempat begini. Saya di RW 1 udah pamit, di RW 12 sudah pamit. Alhamdulillah di sini saya sudah pamit ya. Jadi artinya kemarin saya alhamdulillah di promosi jabatan. Tadi edit ya. Siap. Saya yang tadinya saya di lapangan, sekarang di belakang meja. Iya. Saya di Kepala Umum Bagian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Jadi di Dinas Tenaga Kerja sekarang, yang mau main-main dah depan itu, depan GOR kantornya. Hah? Dikasih ya. Kasih kartu kuning ada banyak. Main bola. Lah, Dinas Tenaga Kerja kan nerbitin kartu kuning, ya. Iya. Tenang Bu, kopi-kopi mah ada, ya. Main ke rumah Bu, ya. Dan ke rumah ada istri saya ada, itu istri saya, ya. Ya minta maaf gitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir saya mau menyampaikan, pagi-pagi pergi ke pasar ikan. Cakep. Pulangnya jalan kaki nenteng sepatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.